mukanya udah kayak, maaf, lebih cantik lagi, ganteng daripada monyet. Tapi hatinya emas. Kita mencari yang mana lagi? Kita sekarang terlalu banyak kurang bersyukur aja. Cuma syukuri apa yang ada di. Tapi jangan bilang, ya Pak, saya syukurilah kamu ada di sampingku. Itu sih nggak menyukuri itu. Syukuri tapi ngelus dada. Ya, saya bersyukurlah kamu jadi suami. Coba misalnya pulang ya, sampai punya suami istri, pulang ke rumah. Sebelum suami melakukan aktivitas, sebelum istri melakukan aktivitas, sebelum buka Facebook, sebelum buka ini macam-macam, coba sebelum duduk gitu ya dulu. Ma, Pak, kita duduk dulu yuk. Apaan? Ma, aku lihat kok kau tuh makin lama makin cantik. Susah nggak kita ngomong itu ibu bapak? Saya mau bertanya, susah nggak ngomong itu? Hah? Bisa nggak kita bilang sama istriku sendiri, Ma, kau itu segalanya di dalam hidup. Bisa nggak? Siapa yang mau praktekkan sekarang? Firman katanya harus dipraktekkan. Saya mau praktekkan sekarang. Siapa yang mau praktekkan? Siapa yang mau praktekkan? Yang di paling depan atau yang paling belakang? Mari yang punya suami dan istri. Siapa yang mau praktekkan? Siapa yang mau praktekkan? Ma, Pak, kau itu segalanya di dalam hidup. Mau? Tapi tolong praktekkan di rumah ya. Nggak rugi kok ibu bapak. Kita mengatakan aku cinta padamu. Tapi bukan aku cinta, aku makin cinta padamu. Nah, Bapak Ibu, tadi Allah bekerja menggunakan orang lain. Saya mungkin tidak kuat, tapi ketika saya ada istri di samping saya, dialah yang memberikan kekuatan dalam hidup saya. Apalah artinya hidup saya kalau tanpa istri yang memberikan dorongan kekuatan yang penuh dalam hidup rumah tangga saya? Apalah artinya kehidupan saya ketika ada anak-anak? Mereka lah permata hidup saya, permata hidup kami. Apalah artinya kehidupan kami, contoh di gereja ini, persatuan, kesatuan di dalam kehidupan jemaat ini bisa bertumbuh dengan daripada kita saling ada dusta di antara kita, ada benci di antara kita. Bergereja tapi bencinya minta ampun. Benci tapi rindu. Itu salah juga itu, benci tapi rindu salah gitu. Kalau benci ya jahat, tetap aja benci ya benci gitu. Kalau rindu ya rindu, nggak ada benci tapi rindu apa gitu. Nggak ada tuh. Jadi kalau kita mau mencintai, cintailah dengan tulus. Nah, Bapak Ibu, Allah bekerja menggunakan orang lain. Baca ayat 28 dalam kitab Roma 8. Roma 8 ayat 38. Alkitab lagi. Roma 8 ayat 38. Coba baca di situ apa sih yang mau dimaksud dengan Allah bekerja menggunakan orang lain untuk kehidupan. Roma 8 ayat 28. Mari, yang nggak dapat silakan baca. Kita tahu sekarang bahwa Silakan. kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak pernah Allah merancangkan kepada kita kejahatan, Ibu Bapak. Yang selalu Allah rancangkan di dalam hidup kita adalah kebaikan lepas kebaikan. Yang Allah selalu rancangkan di dalam hidup kita adalah penyelesaian lepas penyelesaian. Saya selalu katakan berulang kali di mimbar, setiap kali saya khotbah, manusia hidup bukan dari satu masalah ke masalah yang lain, tapi manusia hidup dari satu penyelesaian ke penyelesaian yang lain. Kalau saya hidup dari satu masalah ke masalah yang lain, mati aja loh. Ya kan?
Belum selesai satu masalah, sudah datang masalah yang lain. Kok hidup ini kok penuh dengan masalah? Enggak, Ibu Bapak, hidup ini penuh dengan penyelesaian. Kalau kita mau bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau kita mau bergaul dengan setan, ya hidup ini dari satu masalah ke masalah yang lain. Benar, Ibu Bapak. Tapi kalau saya mau bergaul akrab di dalam firman Tuhan, wow gitu loh. Kalau kita selalu bergaul akrab dengan Tuhan, setiap saat kita bergaul akrab dengan Tuhan, menggunakan firman Tuhan itu sebagai bagian di dalam hidup kita, bercerita tentang firman Tuhan di dalam rumah tangga kita, mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup rumah tangga kita, di dalam hidup bergereja kita, Ibu Bapak. Berkat Tuhan tidak akan pernah jauh dari dalam hidup kita. Benar, Ibu Bapak. Saya ini bukan tukang obat, saya ini pendeta. Tukang obat berarti saya tidak pernah lakukan itu, saya tidak pernah alami. Karena saya pernah alami berkat Tuhan di dalam hidup rumah tangga saya, maka saya membagikan kepada Ibu Bapak. Itu berkat Tuhan, penuh di dalam hidup. Dia tidak pernah membagikan, aku kasih separuh dulu sama kau ya, baru besok aku kasih penuh sama kamu. Enggak, berkat Tuhan itu selalu penuh setiap hari. Setiap kita bangun pagi, tarik nafas kami, berkat Tuhan itu luar biasa. Baik, kita tarik nafas. Bapak Ibu, coba hitung dalam hitungan ketiga kita tarik nafas. 1, 2, 3. Itu pemberian Tuhan atau kemampuan kita? No. Kalau saya percaya sebagai Tuhan, itu Tuhan yang kasih di dalam hidup saya pribadi. Dan itu yang Tuhan berikan juga di dalam hidup pribadi Ibu. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Belajarlah untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Rut dan Naomi, mereka belajar untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Luar biasa. Tak ada salahnya Ibu dalam hubungan suami istri kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Daripada kita mengatakan ketika pukul sakit dada kita, lebih baik kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Tidak ada salahnya mengalah untuk menang. Tidak ada salahnya sikap pasrah kita, sikap hormat kita, sikap cinta kita, sikap sayang kita kepada suami, kepada istri, pada persekutuan ini. Itu akan memberikan kekuatan di dalam kita membangun persekutuan itu. Kurangilah kata-kata negatif di dalam pikiran dan perbuatan kita. Tapi aura positif itu harus selalu ada, keluar dari dalam diri. Kalau kita terlalu berpikir negatif thinking terhadap seseorang, itu kegagalan tandanya. Tapi kalau kita sudah berpikir positif, aura positif selalu muncul dalam diri kita. Wah, Ibu Bapak, indah hidup. Hari Senin kita bekerja, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pulang, Sabtu dengan keluarga, Minggu kita ke gereja. Kan hanya itu yang bisa kita lakukan. Indah enggak hidup bersekutu seperti itu? Indah sekali. Senin udah marah-marah, Selasa marah-marah, Rabu marah-marah, Kamis marah-marah, Minggu ke gereja. Dapat berkat apa lagi itu? Nggak dapat berkat juga. Oh, Pak Pendeta salah dapat berkat. Katanya enggak, saya katakan enggak. Enggak ada berkat. Enggak ada berkat. Tapi kalau sudah Senin masih marah, Selasa maaf ya Ma, kami buat salah. Rabu ya udah, Kamis, Jumat, Sabtu, wah indah sekali rumah tangga kita. Mau apa lagi Ibu Bapak kita mau berumah tangga selain ada damai di dalam rumah tangga itu? Kita mau minta apa lagi sih? Udah cukuplah capek kita bekerja. Sampai di rumah, ciptakanlah cinta kasih di dalam hidup rumah tangga. Jangan mereka itu lebih baik saya tinggal di kantor aja. Di rumah udah kayak neraka. Di rumah udah kayak saya. Ini lebih baik saya lihat setan daripada saya lihat suami saya. Nggak baik seperti itu. Tapi kalau saya mengatakan ada damai di hati saya,
Ada sukacita di hati saya ketika saya hidup dengan Engkau, ketika saya mengamini firman Tuhan dalam hidup ini. Wow, Ibu Bapak, indah hidup ini. Bapak Ibu, hidup ini indah. Jadi jangan hancurkan keindahan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.